Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 2 September. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW mengumumkan rencana untuk mencabut semua pembatasan impor makanan dari Prefektur Fukushima, Jepang paling cepat akhir tahun ini. Pemerintah menekankan bahwa dalam 14 tahun terakhir tidak ditemukan satupun kasus yang tidak lolos uji menunjukkan risiko yang sangat rendah. Namun Yayasan Perlindungan Konsumen menolak rencana ini dan berargumen bahwa status lolos uji tidak sama dengan tidak terdeteksi sama sekali dan masih ada risiko paparan radiasi. Gempa dan tsunami yang melanda Jepang tanggal 11 Maret 2011 mengakibatkan kebocoran radiasi. Kini, selang 14 tahun kemudian, di bawah pertimbangan faktor keamanan pangan, MOHW dan FDA mengumumkan RUU yang disesuaikan dengan praktek internasional di sejumlah negara di dunia dan mencabut sepenuhnya larangan impor pangan dari Fukushima. 依据我们科学的证据、国际标准，评估日本食品，因应回归我们正常管理措施。 Taiwan mengumumkan larangan impor pangan dari 5 prefektur di Jepang termasuk Fukushima pada 25 Maret 2011. Pada September 2024, pemerintah mengumumkan pencabutan penuh larangan impor pangan dari 5 prefektur Jepang tersebut. Produk yang sebelumnya dilarang seperti unggas liar, daging hewan dan jamur kini diuji melalui sertifikasi ganda dan inspeksi per batch. Namun selama 14 tahun terakhir, lebih dari 263.000 batch pangan yang diperiksa di area perbatasan semuanya memenuhi standar Taiwan dan Jepang dengan 0% tingkat pelanggaran yang menunjukkan bahwa resiko radiasi produk pangan dari Jepang sangat rendah. 那但是这样子的一个辐射，它是有可能在人体去累积的。这137本身它的微量的话，它其实半衰期是有达到30年，所以我们认为说现阶段还不是一个开放的一个时机。 Yayasan Perlindungan Konsumen mengkritik pemerintah seharusnya memprioritaskan kesehatan masyarakat dan menyatakan penentangan terhadap pencabutan larangan impor dari Fukushima. Pemerintah juga diimbau mencantumkan label asal produk pangan agar konsumen memiliki hak untuk memilih. Banyak orang kerap mengalami sakit perut atau gangguan pencernaan. Awas, Anda bisa saja terinfeksi bakteri Helicobacter pylori yang jika tidak diobati berpotensi berkembang menjadi kanker rambung. Data dari Badan Kesehatan Nasional Taiwan menunjukkan 90% pasien kanker rambung tercatat pernah terinfeksi bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini juga dapat menular antar anggota keluarga melalui acara makan bersama. Kanker lambung merupakan penyebab kematian ke-8 dari 10 kanker teratas di Taiwan tahun 2024 dengan jumlah fatalitas di atas 2.000 orang. Sebelumnya banyak yang percaya bahwa kanker lambung disebabkan oleh pola makan yang gemar mengonsumsi daging panggang dan makanan olahan. Namun penelitian terbaru mengonfirmasi penyebab utamanya berkaitan dengan infeksi lambung akibat bakteri H. pylori. 胃癌3部曲嘛，胃的慢性发炎、萎缩性胃炎以后才开始进入致癌的状况。 90% pasien kanker lambung pernah terdiagnosis H. pylori. Sekitar 90% pasien yang terinfeksi H. pylori akan mengalami radang kronis namun sering diabaikan. Sekitar 10% akan mengalami gejala tukak lambung atau tukak duodenum. 1 hingga 4% lainnya beresiko menderita kanker lambung atau 6 kali lebih besar dibandingkan pasien yang tidak terinfeksi. Dokter memperingatkan, usai pengobatan pun pasien tetap beresiko terinfeksi ulang lewat pola makan bersama dalam keluarga. Maka setiap anggota keluarga disarankan melakukan screening. 如果家中的一个成员有幽门杆菌感染，其他的成员其实都暴露在这个风险里面。最应该筛检的，尤其是配偶，通常夫妻双方的口水接触是最多的。 Pihak yang keluarganya memiliki riwayat kanker lambung, perokok jangka panjang, pengonsumsi alkohol, penggemar acar, makanan olahan, dan tinggi sodium, semuanya beresiko tinggi terkena kanker lambung yang resikonya dapat ditekan melalui diagnosis dan pengobatan awal untuk membasmi bakteri H. pylori. Besok 3 September adalah Hari Tentara Nasional Taiwan. Presiden Lai Ching-te hari ini menghadiri acara penghargaan militer. Dalam pidatonya, Presiden Lai menyinggung peningkatan ketegangan lintas Selat Taiwan akibat eskalasi Tiongkok dan menegaskan kemenangan perang pada krisis Selat Taiwan 1958 menunjukkan bahwa perdamaian sejati lahir dari persatuan dan tekad untuk melawan agresi. Menjelang Hari Tentara Nasional yang jatuh pada 3 September, Presiden Lai Ching-te menyerahkan 186 penghargaan kepada prajurit teladan untuk memotivasi semangat pasukan. Di bawah konteks Tiongkok yang telah mengirimkan lebih dari 5.000 pesawat dan kapal perang mengganggu Taiwan tahun lalu, para penerima penghargaan mencakup pilot jet tempur F-16V Angkatan Udara, awak kapal perang UAV Angkatan Laut, serta prajurit Angkatan Darat dan instruktur yang dikirim ke AS untuk pelatihan. Pada hari ini tanggal 2, 10 pesawat militer Tiongkok terdeteksi mengintai wilayah sekitar Taiwan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga memantau rencana peluncuran roket Tiongkok pada tanggal 5 yang diperkirakan akan melintasi zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.
Konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Shanghai resmi dibuka kemarin di Tianjin, Tiongkok dan dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara. Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri India Narendra Modi tampil bersama menandakan penguatan kerjasama tiga negara besar ini. Sementara itu, keberangkatan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menghadiri pertemuan juga menarik perhatian internasional. Pemimpin 20-an negara berkumpul di kota Tianjin untuk menghadiri KTT Organisasi Kerjasama Shanghai atau SCO. Mereka mengesahkan deklarasi Tianjin yang menguraikan strategi kerjasama dalam 10 tahun mendatang, mencakup perdagangan, keamanan, dan tata kelola multilateral. Presiden Tiongkok Xi Jinping juga meluncurkan inisiasi tata kelola global dan memutuskan pembentukan Bank Pengembangan SCO. 我们率先提出共商共建共享的全球治理观。 践行真正的多边主义，反对霸权强权。 Presiden Korea Utara Kim Jong-un telah berangkat untuk menghadiri parade militer di Beijing tanggal 3. Selain Vladimir Putin, PM India Narendra Modi yang sebelumnya terlibat sengketa perbatasan dengan Tiongkok juga hadir untuk menunjukkan itikat baiknya dengan mengumumkan dipulihkannya penerbangan langsung antara India dan Tiongkok. Di tengah dampak tarif Amerika, para pemimpin Tiongkok, Rusia, dan India tampil dalam panggung yang sama untuk menunjukkan hubungan kerjasama yang baru. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengeluarkan pernyataan bahwa partisipasi Putin dalam KTT SCO tidak akan mengubah status Rusia sebagai negara terisolasi, justru malah akan semakin menyoroti kegagalan diplomatiknya. Tiongkok juga mengumumkan penyediaan dana bantuan dan pinjaman sebesar $1 miliar Amerika guna memperkuat hubungan ekonomi. KTT ini terakhir mengesahkan 24 butir kerjasama sebagai sikap oposisi terhadap Amerika. Namun Ukraina memperingatkan bahwa Rusia masih terisolasi secara internasional dan KTT tersebut tidak dapat menyembunyikan kendala diplomatiknya. Dunia tengah memantau apakah SCO benar-benar mampu menjadi kekuatan untuk mengubah tatanan global. Afghanistan diguncang gempa bumi bermagnitudo 6 pada 31 Agustus malam, menyebabkan banyak bangunan runtuh dan menewaskan lebih dari 800 orang, 2.800 orang terluka. Taliban menyebutkan bahwa upaya penyelamatan terhambat oleh kondisi geografis yang sulit dan cuaca buruk. Untuk itu, mereka meminta bantuan daripada komunitas internasional. Warga menggali reruntuhan dengan tangan kosong demi menyelamatkan korban yang selamat. Upaya penyelamatan terhambat oleh akses jalan yang terputus akibat cuaca buruk, hujan deras, dan longsoran batu di daerah pegunungan terpencil. 3 desa di Provinsi Kunar hampir rata dengan tanah, sementara desa-desa lainnya juga mengalami kerusakan parah dengan jalur komunikasi yang terputus. PBB memperingatkan adanya risiko tinggi tanah longsor, juga mendesak otoritas setempat untuk segera menangani jenazah agar tidak mencemari sumber air. Taliban telah meminta bantuan dari komunitas internasional. Ini adalah gempa besar ketiga yang memakan banyak korban jiwa sejak Taliban berkuasa pada tahun 2021. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita luas suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.